Jika ulama bicara sesuai Al-Quran, bicara sesuai hadis, dituduh sebagai radikal, maka sidang jemaah orang ini sedang menuduh Rasulullah, Al-Quran dan hadis sebagai sumber radikal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tuduhan radikal hari ini kepada ulama, nafsu politik, tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini cacat studi sidang jemaah. Ini cacat studi akademisnya cacat. Kenapa? Karena yang menuduh tidak paham Islam, yang menuduh menimbang Islam sebagai radikal, dai sebagai radikal, tidak paham sesuatu yang ditimbangnya. Dia tidak paham Islam, dia berkata Islam radikal. Anda cacat metode, Anda cacat studi. Kenapa? Bagaimana Anda menimbang sesuatu yang Anda tidak paham? Tidak satu pun dari 5 alasan tuduhan radikal, ciri pendakwah radikal, tidak satu pun berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tidak henti-hentinya Islam diusik. Mulai dari penistaan azan yang disamakan dengan gonggongan anjing, keluar daftar pesantren radikal versi BNPT, sekarang dihebohkan lagi dengan dai-dai radikal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini tanda hubungan antara para ulama dengan penguasa tidak baik. Apabila hubungan penguasa dengan ulama tidak baik, itu tanda pemerintahan tidak baik. Penguasa sedang tidak baik. Kenapa sidang jemaah? Penguasa yang benci ulama, penguasa yang sibuk mencurigai ulama dan pendakwah, penguasa yang alergi dengan ulama dan agama, maka itu pertanda jauh penguasa itu dari rahmat Allah, jauh dari berkah dari Allah, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampaikan ini dalam rangka nasihat dan kritikan, bukan pertanda saya seorang radikal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sinfani minan nas, 2 kelompok manusia. Idza salaha salahan nas. Apabila 2 kelompok itu baik, maka manusia akan baik, rakyat akan baik. Wa iza fasada fasadan nas. Apabila yang 2 itu rusak, maka rakyat akan rusak dan binasa. Al ulama wal umara, yaitu yang 2 itu adalah ulama dan penguasa. Jika seandainya sidang jemaah hubungan keduanya tidak baik, hubungan keduanya tidak sempurna dan tidak sejalan, maka ini pertanda ada masalah dalam kekuasaan dan rakyat akan terimbas dengan masalah itu. Ulama mengatakan sebaik-baik penguasa yang minta nasihat ulama, seburuk-buruk ulama yang menjilat datang ke penguasa. Di mana Imam Sa'id bin Musayyab, Imam Sa'id bin Musayyab, tokoh ulama tabi'in mengatakan, iza ra'aital ulama'a yaghshal umara'a, jika engkau lihat seorang ulama datang selalu mendekati penguasa, fa'lam, ketahuilah ulama itu lisun, ulama itu sedang mencari dunia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini mestilah penguasa paham. Penguasa punya kekuasaan, kadang-kadang minus ilmu akhirat,
dia punya dunia minus cinta akhirat. Akibatnya fasilitas ada, dia akan cenderung kepada kesalahan. Ulama tidak punya dunia, tapi dia cinta ketakwaan dan akhirat. Maka sidang jemaah, mestilah yang punya dunia meminta nasihat ahli akhirat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, maka yang hari ini sibuk dengan istilah dai radikal, ini perlu kita kaji secara benar sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hai Muhammad, tidaklah aku utus engkau, kata Allah, kami mengutus engkau, melainkan wahai Muhammad, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi Muhammad sebagai rahmat? Karena ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, termasuk ayat jihadnya, termasuk nahi mungkarnya, rahmatan lil alamin. Tidak ada yang radikal satu sepotong ayat pun dalam Al-Quran. Hadis-hadis sahih semuanya rahmatan lil alamin. Ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi. Jika ulama bicara sesuai Al-Quran, bicara sesuai hadis, dituduh sebagai radikal, maka sidang jemaah orang ini sedang menuduh Rasulullah, Al-Quran dan hadis sebagai sumber radikal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tuduhan ini fitnah besar terhadap Islam, terhadap pewaris nabinya, para ulamanya. Maka saya tegaskan, selagi mereka berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian berpijak dengan pandangan ulama mu'tabar, ikut bimbingan ulama mu'tabar, bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya masih fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti fikih 4 mazhab. Kemudian dia sampaikan termasuk perkara jihad, dituduh radikal. Ini fitnah yang keji terhadap Islam, maka dia telah memfitnah Islam adalah agama radikal. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tuduhan radikal hari ini kepada ulama, nafsu politik, tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini cacat studi sidang jemaah. Ini cacat studi akademisnya cacat. Kenapa? Karena yang menuduh tidak paham Islam, yang menuduh menimbang Islam sebagai radikal, dai sebagai radikal, tidak paham sesuatu yang ditimbangnya. Dia tidak paham Islam, dia berkata Islam radikal. Anda cacat metode, Anda cacat studi. Kenapa? Bagaimana Anda menimbang sesuatu yang Anda tidak paham? Tidak satu pun dari 5 alasan tuduhan radikal, ciri pendakwah radikal, tidak satu pun berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ditetapkan versi rezim dan politik, tidak bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam ini sudah selesai. Siapa mazhab radikal menurut Islam? Itu khawarij, itu takfiri khawarij. Kalau itu yang dipakai, maka bisa saja kita sepakat apa khawarij adalah paham radikal, mazhab radikal. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak disebut radikal, tidak boleh disebut radikal. Siapa yang menuduhnya radikal, memusuhinya, maka Anda telah memusuhi ajaran yang benar dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dikatakan yang radikal itu anti Pancasila versi BNPT. Saya ingatkan Anda, belum cukup setahun ulama-ulama membela Pancasila, dan dengan adanya gerakan Trisila,
Siapa yang melakukan gerakan Trisila? BNPT tahu gerakan Trisila di Indonesia. Trisila merongrong Pancasila. Siapa yang membela? Para ulama. Siapa yang turun ke jalan? Para ulama. Pendakwah semuanya memekik, pertahankan Pancasila, jangan dirongrong oleh Trisila. Anda tahu kalau Anda memang Pancasilais, perkarakan masalah Trisila. Naudzubillah, Anda lempar fitnah kepada ulama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita umat Islam yang paham dengan Pancasila, kita yang memproduk Pancasila, kita yang memproduk negara ini, kita yang memperjuangkan negara ini. Jangan lagi Islam difitnah, diganggu dan diusik-usik. Negara mengalami persoalan-persoalan yang serius, tetapi yang Anda urus perkara yang tidak mesti Anda urus. Naudzubillah. Kami bisa menuntut hak kami tentang keadilan yang dipertanyakan, tentang ekonomi yang gagal. Paham radikal, mestikah datang dari masjid? Apakah datang dari Al-Quran? Tidak. Semua orang hari ini radikal. Kenapa? Ekonomi gagal membuat efek radikal. Kondisi yang tidak kondusif, keadilan yang tidak ada, memancing emosi radikal. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka tolong kita ini cerdas, jujur, dan jangan sembrono yang dirahmati Allah. Hamba Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Selagi berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang dibawanya adalah rahmat untuk alam ini. Sidang jemaah, semua dokter itu adalah tenaga medis untuk mengobati rasa sakit, termasuk dokter bedahnya. Jangan Anda kira dokter bedah itu radikal, main potong, main bedah. Tidak. Mungkin itulah solusi yang tepat pada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau Anda tidak paham, melihat dia pegang gunting, melihat dia pakai pisau tajam, ini dokter radikal. Anda yang tidak paham. Anak bayi yang tidak bisa lahir, mesti dirobek perut ibunya, mesti dibedah perut ibunya, menyelamatkan anaknya. Yang rahmatan ketika itu adalah beraksinya ahli bedah melahirkan anak secara sesar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan perlihatkan kebodohan kita kepada umat, kepada rakyat, supaya kita semua ini menjadi negara yang semakin solid, NKRI semakin solid, negara kita semakin kuat. Hilangkan sifat langkah-langkah adu domba, memecah belah persatuan umat dan mengusik-usik ketenangan umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana mestinya sikap kita kepada Islam, kepada saudara-saudara kami? Kita minta untuk kembali rujuk, perbaiki pandangan negatif kepada ulama, kepada pesantren, kepada umat. Kenapa? Coba Anda dengarkan prinsip berislam. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Rabb engkau wahai Muhammad, sebenarnya mereka itu tidak beriman. Yang mengaku beriman itu banyak yang tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai dijadikan engkau hakim pemutus kasus perkara sengketa mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sampai mereka tidak ragu tentang keputusan yang engkau ambil wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dia menyerah sepenuhnya kepada keputusanmu wahai Muhammad. Kalau Anda ragu dengan Islam, Anda tidak menyerah sepenuhnya kepada hukum Islam, kepada ajaran Islam, fala wa rabbika, bersumpah Allah, mereka tidak beriman. Ini sumpah Allah. Fala wa rabbika la yu'minun, mereka sebenarnya tidak beriman. Selagi ada di hati Anda rasa sakwa sangka, rasa tidak terima sepenuhnya, rasa tidak menyerah sepenuhnya kepada hukum Islam,
kepada aturan Islam, kepada ajaran Islam, bersumpah Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun, Anda tidak beriman, Anda tidak beriman. Maka pesan kami, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Bagaimana caranya? Apapun yang Anda ambil keputusan sebagai pejabat, mintalah, diskusikanlah dengan para ulama jika itu menyangkut persoalan Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apakah Anda bernafsu sekali menaklukkan semua ulama? Tidak mungkin sidang jemaah, karena Allah telah menitipkan iman di hati mereka. Imam Al-Auza'i dipanggil oleh Abdullah Saffah, khalifah pertama Bani Abbasiyah. Kata dia, setelah revolusi naik Abdullah Saffah, masih adakah ulama yang tidak mengakui aku sebagai khalifah, kekhalifahan Bani Abbasiyah? Masih. Siapa itu? Al-Auza'i. Panggil Auza'i. Dipanggil bukan dengan surat, tapi dengan satu pasukan. Imam Al-Auza'i berjanji 3 hari, dipersiapkan dirinya 3 hari. Kalau jawabanku membela Allah dan tidak sesuai dengan nafsu Khalifah Abdullah Saffah, pasti aku dipancungnya. Maka dipakailah pakaian serapi mungkin, mandi sebersih mungkin, dan dipakailah kain pakaian yang dilapisi dengan kain kafan. Di luarnya jubah, di dalamnya kain kafan. Melangkahlah Imam Auza'i dengan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diapit 2 lapis pasukan, maka Auza'i dihadapkan kepada Abdullah Saffah. Maka Abdullah Saffah mengatakan, "A'antal Auza'i?" Engkaukah Auza'i? Dijawab oleh Imam Al-Auza'i, "Semua orang menyebutku seperti itu." Apa kata Auza'i menjelaskan kepada muridnya? Ketika aku masuk kepada istana Abdullah Saffah, aku ingat aras Allah lebih besar, aku ingat keagungan Allah, maka aku lihat dia sebesar nyamuk saja. Kenapa? Karena aku lebih takut disidang di hadapan Allah ketimbang di hadapan Abdullah Saffah. Hai Auza'i, fama ra'yuka? Apa pendapatmu tentang revolusi kekuasaan yang kami ambil dari Bani Umayyah? Apakah ini di matamu sebagai jihad atau apa di matamu? Keinginan Abdullah Saffah, Auza'i akan mengakui itu sebagai jihad suci. Namun apa kata Imam Auza'i? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in 'ala ma nawa. Setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya, dan amal seseorang diukur, ditimbang dengan niat. Maka ketika itu geram Abdullah Saffah, tidak menyokong, mengatakan itu perjuangan suci, melegalisasi, mengakui revolusinya. Maka diberikan pertanyaan kedua dengan emosi yang gemetar. Abdullah Saffah, pedang semakin erat digenggamnya. Ya Auza'i, apa pendapatmu tentang darah Bani Umayyah dan pasukannya yang kami tumpahkan? Puluhan ribu nyawa umat Islam melayang oleh Abdullah Saffah revolusi Bani Abbasiyah. Apa jawab Auza'i? Hai Khalifah, aku terima riwayat hadis dari fulan, dari kakekmu. Pintarnya Auza'i, dipilihkan hadis Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, dari kakekmu Ibnu Abbas,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu dami imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya illa min talas, kecuali salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, membunuh dan ditebus dengan hukum bunuh. Yang kedua, as-saybuz zani, orang tua yang berzina. Yang ketiga, mafarikul dinillah wa tarikul jamaah, orang yang keluar murtad dari agama Islam. 3 perkara ini darah seorang muslim dihalalkan. Tidak disebutkan revolusi Bani Abbasiyah. Maka semakin geram, ternyata Auza'i masih menolak mengakui revolusi Bani Abbasiyah. Semakin geram. Terus bagaimana pendapatmu wahai Auza'i tentang harta mereka yang kami sita? Dijawab oleh Imam Al-Auza'i, wahai Khalifah Abdullah Saffah, tentang harta mereka, jika harta itu haram bagi mereka, maka dia juga haram bagimu. Jika kau katakan harta mereka itu berstatus haram untuk mereka, juga haram untukmu. Jika kau katakan harta itu halal bagi mereka, maka kau tidak boleh mengambilnya melainkan dengan transaksi yang sesuai syariat. Kembali Auza'i dengan jujur dan tegas di hadapan Abdullah Saffah, pedang dihunus diangkat jubahnya, ditutup wajahnya dengan jubahnya oleh Auza'i. Nampaklah kain kafannya melapisi bajunya, maka urunglah Abdullah Saffah memancungnya. Ditanya kenapa? Karena ada gangguan sesuatu yang menakutkan Abdullah Saffah ketika akan mengayunkan pedangnya kepada Imam Al-Auza'i. Maka Auza'i pun pergi. Wahai Auza'i, tunggu, kau ku angkat engkau jadi qadhiyul qudha. Ditolak, saya tidak bisa mengambil jabatan itu. Dilemparkan sepundi uang, ditolak oleh Imam Auza'i. Kemudian Imam Auza'i berangkat. Semua ulama memuji Imam Al-Auza'i yang siap menghadap khalifah dengan kain kafan yang terpasang di tubuhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun. Kata Rasulullah, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian, Rabb kalian, Tuhan kalian hanyalah Allah yang satu. Fahal antum muslimun, maukah kalian berserah diri kepada Allah? Wahai para saudara-saudara yang mendapat amanah jabatan penguasa hari ini, fahal antum muslimun, apakah kalian berani mau berserah diri sepenuhnya kepada Allah? Apakah kalian ini benar-benar seorang muslim? Ini pertanyaan pada ayat berikutnya.